Hai Paralis, aku yakin setiap dari kita pernah ngerasakan rasa yang namanya iri. Ya, wajar sih pernah ngerasakan rasa iri, namanya juga manusia. Tapi kebanyakan manusia bukannya memanfaatkan rasa ini untuk hal yang positif, tapi lebih ke arah menjatuhkan orang lain. Nggak jarang kan ketika kita ngerasa iri, kita pingin orang yang kita lihat itu gagal, jatuh, kelebihannya hilang, pokoknya yang jelek-jelek dah. Misalnya kamu iri ketika temenmu nilainya lebih tinggi. Kamu jadi gak mau temenan sama dia, kamu musuhan sama dia, atau kamu berusaha untuk ngomong ke gurumu kalau, Bu, dia nyontek. Contohnya gitu. Well, kamu tahu nggak, sebenarnya rasa iri itu ada kiasannya. Ini disebut sebagai tall poppy syndrome. Oke, di video kali ini aku bakal membahas tentang tall poppy syndrome itu. Karena itu make sure tonton video ini dari awal sampai akhir supaya kamu dapat keseluruhan ilmunya. Sebelum kita mulai, kalian bisa support channel ini dengan klik tombol subscribe. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa rajin posting dan kita bisa berkembang bareng-bareng di Paradigma. Tall poppy syndrome. Istilah ini tuh banyak dipakai khususnya sama orang Inggris, Kanada, Australia, dan New Zealand untuk ngegambarin fenomena sosial di mana orang yang punya keunggulan menonjol itu akan rame-rame dimusuhin. Ya, karena bakat atau prestasi mereka yang lebih hebat dari teman-temannya yang lain. Jadi katanya istilah tall poppy syndrome itu terinspirasi dari legenda Raja Romawi yang namanya Raja Tarquin. Suatu hari, Raja Tarquin kedatangan utusan anaknya yang bernama Sextus Tarquinius. Nah, utusannya Sextus ini minta petunjuk ke Raja Tarquin tentang tugas Sextus sebagai penguasa di Gabi. Tapi bukannya ngejawab pertanyaan itu, Raja Tarquin malah pergi ke kebun bunga. Dan di sana dia motongin bunga-bunga popi yang tumbuhnya paling tinggi. Karena bosen nungguin jawaban sang raja, akhirnya utusan Sextus ini pulang, balik ke Gabi. Dan menceritakan apa yang dia lihat ke Sextus. Nah, apa yang Raja Tarquin lakuin tadi diartikan oleh Sextus agar dia menghabisi semua orang menonjol di Gabi demi mengamankan kedudukannya. Dan akhirnya, ya, itu yang dilakukan Sextus, menghabisi semua orang menonjol. Kiasan tall poppy syndrome ini udah ada di Australia sejak tahun 1864 dan umumnya ditujukan ke para politisi, yaitu mereka yang beruntung dapat gelar kebangsawanan dari kerajaan Inggris. Tapi mereka yang dipandang gak layak dapat gelar bangsawan disebut dengan tall poppy. Tall poppy dalam kehidupan kita emang sering nimbulin rasa iri dan dengki. Padahal mereka yang sangat menonjol prestasinya, kekayaannya, atau bakatnya itu sebenarnya aset yang bernilai bagi masyarakat atau bangsanya. Apa aja sih contoh komentar tall poppy syndrome dari orang di sekitar kita? Yang pertama, mengecilkan kesuksesan. Misalnya mereka iri karena pencapaian kamu lebih tinggi daripada mereka. Terus mereka ikut berkomentar soal kesuksesan kamu. Contoh komentarnya, wah, kamu udah berhasil ngejalanin project ini ya? Kalau menurut aku sih, ini nggak sesusah itu. Orang-orang bisa nyelesain lebih cepat. Wah, kamu udah keterima kerjaan ya? Ya sih, sekarang gampang cari kerja bisa lewat online. Yang kedua, pengecualian dari kelompok tertentu. Misalnya ada geng di tempat kamu, terus mereka semua punya HP versi terbaru, sedangkan kamu enggak. Terus mereka bilang, mereka nggak mau temenan sama kamu karena HP kamu udah jadul dan udah nggak keren. Yang ketiga, penolakan untuk bekerja sama. Misalnya nih, kamu jago bikin tulisan. Terus mereka tahu kalau karya kamu tuh bagus. Tapi mereka nggak mau mengekspos hasilmu yang bagus. Terus jadinya mereka bilang, saya nolak kamu, karya kamu terlalu bagus. Nggak cocok sama apa yang lagi kita kerjain. Jadi kita nggak bisa bekerja sama. Lalu yang keempat, ada muncul komentar licik. Misalnya kamu lagi berkarya dimanapun, pasti komentar seperti ini akan selalu ada, baik dari orang sekitarmu maupun kompetitor. Komentar ini cenderung menjatuhkan ketimbang membangun. Yang kelima, cemburu. Mungkin untuk yang kelima sudah jelas ya Paralis. Ciri-ciri orang yang sudah terlihat cemburu apabila meraih suatu keberhasilan akan sangat terlihat dari bagaimana dia berkomentar. Terus apa nih tandanya kalau aku punya tall poppy syndrome? Tanda-tanda kalau kamu punya tall poppy syndrome itu yang pertama, kamu jadi ragu untuk berbagi ide-ide baru. Yang kedua, ambisi kamu dalam hidup jadi hilang. Ketiga, kamu jadi takut bikin teman-teman kamu gak nyaman karena kesuksesanmu. Keempat, kamu jadi malas untuk mengejar tujuanmu, biar gak kelihatan menonjol. Kelima, kamu jadi suka ngomong ke diri sendiri, tapi ngomongin hal-hal yang jelek. Dan yang keenam, kamu jadi suka nahan-nahan diri untuk memberikan diri kamu self-reward. Ini cara yang bisa kamu lakuin untuk ngatasin tall poppy syndrome. Yang pertama, jangan biarin rasa takut tentang omongan orang lain menghentikan kamu dari kesuksesan.
Meskipun mungkin sulit untuk menutup komentar negatif dari orang-orang di sekitar kita, tapi jangan biarin mereka bikin kamu berhenti mencoba untuk mencapai tujuan kamu. Jangan biarkan kata-kata negatif orang lain mempengaruhi kamu. Fokus sama diri kamu sendiri dan orang-orang yang mendukung kamu. Terus blokir deh sisanya. Yang kedua, bersyukur. Pujilah orang-orang di sekitarmu atas keberhasilan mereka. Sulit bagi orang-orang di sekitar kamu untuk bikin komentar negatif tentang kamu kalau kamu kasih selamat ke mereka atas pencapaian mereka. Ini bisa bikin orang lain ngerasa dihargai. Dan semoga mereka juga sadar kalau kamu berharga. Yang ketiga, bekerja sama. Kesuksesan kamu berasal dari ambisi dan kerja keras. Tapi seringkali sifat-sifat ini nggak datang dengan mudah ke orang lain. Kalau kamu berhasil dalam mata pelajaran, terus teman kamu unggul di olahraga, kamu bisa nih tawarin untuk kolaborasi. Karena dengan belajar atau berlatih bersama, kamu bisa mengembangkan diri kamu juga. Yang keempat, cobain deh sesuatu yang baru dan menantang. Karena dengan nyoba sesuatu yang baru, entah itu bahasa, olahraga, atau hobi lainnya, kamu bisa dapat suatu pelajaran yang baru. Mungkin waktu nyobain untuk pertama kalinya, kamu nggak akan langsung berhasil. Tapi dengan begini, kamu nggak akan dapat komentar tall poppy syndrome. Yang kelima, self-care atau lakuin perawatan diri dan cari bantuan. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang positif yang akan dukung kamu dan ngerayain pencapaian kamu. Ingat juga untuk bangga dengan pencapaian kamu dan kasih selamat ke diri sendiri. Misalnya, makan makanan favorit kamu, quality time bareng orang yang disayangin, jalan-jalan, belanja, dan sebagainya. Kalau kamu masih kesulitan juga, kamu boleh cari bantuan ke psikolog. Karena psikolog bisa kasih saran tentang apa yang sedang kamu alami dan rasakan. Jadi, kamu pernah nggak dapat komentar tall poppy syndrome kayak tadi? Boleh banget saling cerita di kolom komentar ya. Oh iya, kamu tahu nggak dari kiasan tall poppy syndrome atau memusuhi orang yang punya keunggulan karena bakat atau prestasi mereka yang lebih hebat dari yang lainnya ini, kemudian muncul istilah yang namanya crab mentality. Tapi itu adalah bahasan untuk video lainnya. Karena itu segitu aja dulu. Aku Chris dari Paradigma. See you in the next video.